Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan aktivitas pembelajaran PJOK hari ini, seperti biasa, Ketua kelas Ananda Agung untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Teman-teman belum mengikuti pelajaran warna siswa. Mulai. Sebelumnya Bapak akan melakukan kegiatan presensi atau mengecek kehadiran anakku sekalian. Link absen untuk kegiatan presensi lewat Google Form. Bapak sudah kirimkan di grup pelajar, silakan dicek. Kemudian diisi kehadirannya ya anak-anak. Sebelum Bapak masuk pada inti kegiatan materi pada hari ini, Bapak akan mencoba menampilkan sebuah video motivasi sebagai pengantar untuk mata pelajaran PJOK hari ini. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Kekuatan atas tekadmu terletak pada hatimu. Pilihanmu hanya dua. Tetap melangkah dan mewujudkan impianmu, atau terhenti dan penyesalan akan setia denganmu. Dari penggalan video motivasi tadi, Bapak ingin menyampaikan kepada Anda sekalian bahwa bagaimanapun kondisi dan keterbatasan kita dalam menempuh pendidikan ini, saya Bapak berpesan agar tetap semangat mengejar impian kalian. Jadi impian itu harus tetap kalian kejar, impian itu harus tetap kalian gapai, kuncinya dengan belajar. Hari ini kita masuk kepada materi aktivitas kebugaran jasmani, yaitu pada latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan otot dada. Minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Materi kita minggu lalu sit up, Pak. Oh ya, Aiman Ikram, benar. Minggu lalu kita belajar materi kekuatan otot juga, tetapi kita belajar sit up. Tapi untuk hari ini, pelajaran hari ini, kita tetap masih belajar aktivitas kekuatan otot, tapi yang dilatih bukan lagi otot perut, tetapi otot lengan, dada, dan bahu. Bapak akan menampilkan ya PTT-nya Bapak, jadi hampir sama dengan bahan materi ajar yang Bapak bagikan kemarin di grup belajarnya. Hari ini kita belajar aktivitas kebugaran jasmani. Itu latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Adapun kompetensi dasar, yaitu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan komposisi tubuh, kelenturan, dan pengukuran hasilnya. IPK-nya menganalisis berbagai bentuk latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu dengan baik dan benar. Yang kedua, mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, daya tahan, kekuatan komposisi tubuh, serta pengukuran hasilnya. Kemudian IPK-nya yaitu mempraktekkan berbagai bentuk latihan kekuatan otot lengan, dada, bahu dengan baik dan benar. Dan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat pertama menganalisis berbagai latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik mengevaluasi berbagai bentuk latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu dengan baik dan benar, serta mempraktikkan berbagai bentuk latihan kekuatan otot lengan, dada, bahu dengan baik dan benar. Nah, kebugaran jasmani itu atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi anakku
anakku sekalian, Ananda sekalian, kebugaran jasmani itu dikatakan kalau misalnya Ananda sudah melakukan aktivitas, misalnya pulang ke sekolah dan masih memiliki kekuatan, daya tahan untuk membantu pekerjaan orang tua, itu berarti Ananda memiliki kebugaran jasmani yang baik. Ada yang bisa menyebutkan komponen kebugaran jasmani itu apa saja? Silakan Ananda. Pak, Iya, silakan Fajar. satu kekuatan dan daya tahan. Ya, kekuatan dan daya tahan. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan Nak. daya lentur dan kelincahan. Ya, kelenturan dan kelincahan. Ya, ada lagi? Ya, silakan Nak, sebutkan. Ketepatan dan reaksi. Ya, kecepatan dan reaksi. Ya, sudah benar sekalian anakku sekalian bahwa komponen kebugaran jasmani akan kita pelajari yaitu terdiri dari kekuatan atau biasa disebut strength, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Tapi untuk kali ini kita akan fokus kepada pembelajaran kekuatan. Selanjutnya ada latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu. Jadi yang dilatih di sini adalah lengan kita, dada kita, dan bahu kita, yaitu dalam bentuk aktivitas push up. Jadi aktivitas dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan itu untuk push up putra, serta aktivitas dengan tumpuan kedua lutut dan tangan itu putri. Jadi untuk putra perhatikan aktivitas dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan atau push up putra. Tahapan persiapannya yaitu mulailah dengan posisi tengkorak di atas lantai hingga siku membentuk sudut 90 derajat. Jagalah agar kaki Anda tetap berdekatan. Kemudian berat badan Anda harus dibebankan pada bagian dada Anda. Kemudian tekuk jari kaki ke atas harus mengarah ke kepala Anda. Kemudian pandangan tetap mengarah ke depan. Ya, perhatikan gambarnya. Ini bentuk tahap persiapan untuk putra. Pelaksanaannya, angkat tubuh Anda dengan gerakan mendorong lantai agar menjauh dari Anda. Kemudian kekuatan untuk mendorong akan berasal dari otot bahu dan dada Anda. Kemudian lanjutkan dorongan hingga lengan Anda berada dalam posisi lurus lagi. Tapi harus diperhatikan jangan dikunci ya. Kemudian terakhir ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh Anda dengan kecepatan yang tetap. Ini untuk putri. Ya, yang putri mohon disimak, anak-anakku yang putri. Tahap persiapannya, posisi awal telungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua lutut. Kemudian membebankan berat badan bagian bawah pada lutut, bukan pada pangkal jari kaki ya. Kemudian posisi punggung hingga lutut harus sejajar lurus. Kemudian pandangan tetap mengarah ke depan. Untuk tahap pelaksanaannya, turunkan dada Anda hingga hampir menempel pada lantai. Angkat tubuh Anda dengan gerakan mendorong lantai. Kemudian kekuatan untuk mendorong akan berasal dari otot bahu dan dada Anda. Kemudian lanjutkan dorongan hingga lengan Anda berada dalam posisi lurus lagi. Bapak minta untuk mengamati video pembelajaran push up. Ini tahap pelaksanaannya. Ya, posisi seperti ini. Posisi tangan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini bentuk pelaksanaan, yaitu kegiatan mengangkat atau mendorong tubuh menggunakan lengan. Jadi yang warna biru dengan warna kuning ini adalah aktivitas otot yang berperan pada saat melakukan kegiatan push up. Nah, ini pelaksanaan untuk putri. Ini posisi lututnya, ini yang bertumpu, pandangan mengarah ke arah ke depan. Tangan diposisikan selebar bahu. Ini tahap pelaksanaannya, badan diangkat dengan menggunakan otot lengan. Ini posisi dari arah samping, tahap pelaksanaan lutut dengan punggung itu harus lurus. Selanjutnya saya persilakan kepada Ananda sekalian, peserta didik untuk bertanya setelah mengamati video dan setelah menyimak pemaparan dari PPT Bapak. Saya Pak, Ya, silakan. apa manfaat kebugaran Pak? Ya, manfaat kebugaran. Ada lagi? Saya Pak, Ya, Indra, ayo. Ya, silakan. apakah boleh menyilang kaki saat saya push up Pak? Ya, oke. Makasih, Indra. Oke, Bapak jawab yang pertama dulu. Manfaat kebugaran itu kita bisa melakukan aktivitas secara lama. Jadi
kita tidak cepat merasa kelelahan atau merasa capek setelah melakukan kegiatan satu, kita masih bisa melakukan kegiatan selanjutnya. Ada yang kedua, pertanyaan dari Indra, apakah boleh menyilangkan kaki dan bertumpu pada lutut untuk laki-laki? Itu hanya untuk perempuan, ya, karena ada faktor fisiologis yang harus dihindari oleh perempuan. Sekarang ada aktivitas mencoba trial and error-nya. Tapi sebelum kita mencoba kegiatan trial and error setelah melihat video, sebaiknya kita melakukan pemanasan dulu ya. Ya, ini sudah bagus, sudah mulai masuk. Oke. Untuk pelaksanaan trial and error-nya. Oke, Bapak cek. Oke, sudah masuk. Nah, ini sudah ada Putri juga. Selanjutnya akan bagi kelompok. Saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Selanjutnya hasil diskusinya itu dipresentasikan, dimulai dari kelompok 1. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang tahap persiapan. Yang pertama, mulailah dengan posisi terungkap di atas lantai hingga siku membentuk sudut 90 derajat. Jagalah agar kaki Anda tetap berdekatan. Yang kedua, berat badan Anda harus dibedakan pada bagian dada Anda. Yang ketiga, tekuk jari-jari kaki ke atas ke arah kepala Anda. Yang keempat, pandangan tetap mengarah ke depan. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan. 1. Angkat tubuh Anda dengan gerakan mendorong lantai agar menjauh dari Anda. 2. Kekuatan untuk mendorong akan berasal dari otot bahu dan dada Anda. 3. Lanjutkan dorongan hingga lengan Anda berada dalam posisi lurus lagi, tetapi tidak terkunci. 4. Ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh Anda dengan kecepatan yang cepat. Kesulitan kami saat melakukan push-up adalah badan saya sulit untuk turun lagi. Dan solusinya adalah saya tidak boleh mengunci siku saya saat naik. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan. 1. Turunkan dada Anda hingga hampir menempel pada lantai. 2. Angkat tubuh Anda dengan gerakan mendorong lantai agar menjauh dari Anda. 3. Kekuatan untuk mendorong akan berasal dari otot bahu dan dada Anda. 4. Lanjutkan dorongan hingga lengan Anda berada dalam posisi lurus lagi tetapi tidak terkunci. 5. Ulangi menurunkan dan mengangkat tubuh Anda dengan kecepatan yang tepat. Kesulitan kami saat melakukan push up adalah kami mau jatuh ke depan, dan solusinya adalah saya tidak boleh meletakkan tangan terlalu ke belakang. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga hasil diskusi dari masing-masing kelompok? Kesimpulannya adalah saat melakukan push up kita harus memperhatikan posisi badan saat melakukan tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu saat persiapan dan saat pelaksanaan dan gerakan lanjutannya. Selanjutnya, Bapak akan membuat kesimpulan terkait pertemuan kita pada hari ini, di mana pada kesempatan ini kita belajar aktivitas kebugaran. Tentunya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan pelaksanaan aktivitas kebugaran jasmani push up ini. Jadi sebentar kalau Ananda pulang ke rumah atau di masyarakat melihat saudaranya atau temannya melakukan push up, kemudian susah atau salah melakukan, tolong diberitahu cara melakukan push up yang baik dan benar. Hari ini Bapak sangat bangga karena Ananda sekalian sangat aktif, interaktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Seperti Ananda Windy, Ananda Agung, Ananda Aiman,
dan semuanya ya. Pada kesempatan ini juga sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap rajin mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, serta menjauhi kerumunan. Selanjutnya, Bapak akan memberikan evaluasi atau penilaian. Untuk penilaian pengetahuan, Bapak sudah kirimkan di grup belajarnya. Ada soal yang harus dijawab dengan cara membuka link pada Google Form. Kemudian untuk penilaian keterampilan, yaitu membuat video gerakan push up. Teknik pengumpulan tugasnya, videonya dikirimkan ya di WhatsApp group. Demikianlah tadi pembelajaran PJOK untuk hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masih bertemu untuk materi selanjutnya. Untuk mengakhiri kegiatan ini, Ananda Agung, silakan pimpin doa. Marilah kita teman-teman sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan ya dan umur yang berkah oleh Tuhan. Demikian, terima kasih Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.